Oke Bang Raja, Ya. untuk permasalahan yang lagi ramai dibicarakan ini terkait korupsi yang dilakukan oleh salah satu suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ini saya tanyakan Bang, ada perjanjian pisah harta. Saya pengen penjelasan dari Abang pisah harta itu sebenarnya apa sih Bang pisah harta itu? Oke ya, saya kupas dulu persoalannya secara hukum ya, hukum keperdataan terkait tadi yang ditanyakan adalah perjanjian pisah harta, ya kan? Ya, akta, ya, pisah harta atau perjanjian pisah harta, ya, itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Undang-Undang Perkawinan, yang mana isinya adalah perjanjian mengenai harta benda nih, antara kedua belah pihak suami dan istri ya, pada saat ia belum nikah, dan juga bisa saja pada saat mereka sudah ada pernikahan, seperti itu konteksnya. Bang, jadi seperti apa? Apakah ketika sang istri mendapat mungkin kado, hadiah ulang tahun atau hadiah pernikahan, mobil mewah atau rumah mewah, apakah itu menjadi milik harta istri atau itu bisa ikut juga disita oleh dugaan korupsi suaminya? Tadi kita melihat sisi bahwa ada tindak pidana korupsi ya, yang dilakukan oleh salah satu artis ya. Tindak pidana korupsi ini tentu sedang dilakukan pemeriksaannya oleh Kejaksaan Agung. Di sisi lain tadi yang disampaikan terkait mengenai pisah harta. Tentu pisah harta itu kan ada akte atau perjanjiannya. Kalaupun ada, itu ada. Kalau orang awam bilang ada tulisannya gitu. Ada perjanjiannya. Jadi tentang hal pisah harta itu hal kecil gitu, karena pihak daripada istri khususnya kalaupun ada yang dipisahkan tentu akan dibuktikan, oh ini loh selama ini yang saya sebelum bernikah ini yang saya punya gitu. Kedua, pada saat nanti dia lakukan ini pisah hartanya pada saat pernikahan, ada juga dong aktenya gitu, tulisannya, kalau awam bilang tulisannya ya kan? Nah itu jadi untuk Kejaksaan Agung itu nggak susah gitu, bisa pisah-pisah nggak susah, karena kenapa? Kejaksaan Agung hanya melihat sisi korupsinya ya. Suaminya korupsi, ada memang hadiah pada istri dan anaknya, kan terlihat rule-nya ya. Kalau memang dilihat dari pisah harta itu, kemarin mobil itu termasuk itu hadiah, ya tidak masuk di dalam pisah harta tadi, seperti itu. Artinya bisa disita oleh kejaksaan hadiah, kado, hadiah ulang tahun. Apa saja yang mengandung di dalam tindak pidana korupsi tentang kejahatan itu bisa gitu. Bisa, itu dipastikan. Ya nyatanya Kejaksaan Agung telah turun ke lapangan, ke rumahnya untuk menyita. Menyitanya itu kan gak sembarangan. Ada fakta-fakta yang memang menguatkan tentang kejahatan korupsi tersebut. Karena kenapa? Ini bicara korupsi, ini untuk nanti dibawa ke pengadilan untuk menjadi fakta dan bukti, ya kan? Untuk tindak terkait mengenai korupsi tersebut. Belum masuk loh, ini ke perkara tindak pidana pencucian uang. Tidak, harus dipisahkan dulu masing-masing. Seperti itu. Bang, prosedur penyitaan barang-barang milik si terduga korupsi ini seperti apa Bang? Apakah diambil dulu semua atau seperti apa? Atau ini terlihatnya kan ini kayak dicicil sama kejaksaan, kemarin 2 nambah lagi 2 nambah lagi, itu emang prosedurnya seperti apa? Ya bukan dia dicicil, ya memang harus prosesnya. Kalau memang dia ketemunya waktu itu pemeriksaan yang ada banyak, ya banyak. Itulah artinya Kejaksaan Agung telah melakukan tugas negara ini sebagai penyidik yang terbaik. Tidak sembarangan aja diambil, oh di situ ada A, B dan C. Mobil 78 diambil begitu, enggak. Diambil yang ada, oh ini loh hadiah, diambil. Karena menurut dugaan itu mobil itu atas kejahatan
tersebut, diambil, lalu diperiksa lagi nih, dikembangkan, ada lagi 2, oh ini masuk, ada lagi villa, ada lagi ini, banyak. Saya yakin Kejaksaan Agung akan melakukan proses ini yang terbaik, seperti itu. Berarti dia mengeluarkan, kalau perkiraan dari kerugian negara kan sekitar 271 triliun. Apakah harus dikejar senilai itu uang yang harus disita atau seperti apa, Bang? 271 triliun. Perkiraan kerugian negara atas perusahaan alam. Sangat fantastis nilai tersebut. Ya. Di 2024 sangat luar biasa. Paling tinggi nih korupsi paling tinggi. Iya, paling tinggi. Di atas BLBI. Namun pertanyaannya, apakah itu dana cash merugikan negara? Kan kita semua tahu bahwa ada kerusakan ekologi ya, alam yang mana dilakukan oleh salah satu ya kan suami daripada artis tersebut. Ya kan? Karena itulah nilai itu bukan berarti nilai yang memang terlihat kosnya, enggak, karena kerusakan alam ya, ekologinya, pengambilan lahan itu menjadi rusak, perbaikannya ada sekian dan lain-lain itu. Walaupun ada nilai yang tadi disampaikan, nilai-nilai yang memang merugikan negara. Nah, itulah Kejaksaan Agung lebih memahami ke arah situ. Tapi terprinsip tadi itu tidak semuanya 271 itu terkait mengenai dana merugikan negara, tidak. Ada nilai-nilai ekologi yang memang merusak alam ataupun merusak ekologi kita seperti itu. Bang, memungkinkan nggak kalau misalkan dimiskinkan atau hartanya diambil semua, disita oleh kejaksaan? Kalau mengenai dimiskinkan, ya, memungkinkan nggak? Aturan undang-undang sih belum ada. Tapi bahasa dimiskinkan harus benar-benar kita cermati dulu. Dimiskinkan bisa saja dalam arti prosesnya itu dijalankan dulu oleh Kejaksaan Agung, fakta-fakta dan bukti-buktinya, kerugian negara dan lain-lain. Apakah benar hasil kejahatan harta yang ada yang mau dimiskinkan itu? Kalau tidak, ya ada tadi kita sampaikan mengenai harta pisah harta ya harta apa tadi yang pisah harta ya itu tidak bisa diambil, artinya dimiskinkan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Itulah proses tadi, dapat 2 mobil, prosesnya bertambah, diduga lagi ada, diambil, seperti itu arti dimiskinkan. Tapi Bang Raja sendiri melihatnya dari kacamata praktis hukum nih, perlu adanya ini nggak, Sandra Dewi ini speak up gitu mengenai soal ini, artinya untuk bisa menegaskan kepada masyarakat, mungkin netizen, untuk seperti apa nih, jadi biar kita juga nggak menduga-duga dan nggak apa ya istilahnya cover botsek tentang pemberitaan ini gitu ya. Kalau menurut Bang Raja sendiri perlu nggak gitu? Maksudnya bagaimana Sandra Dewi? Perlu berbicara di media. Bicara di media untuk berbicara gitu mengenai. Nggak masa ada tanggung jawab moral seorang Sandra Dewi ketika mereka kan ini kan menjadi sorotan hidupnya mewah-mewah, ternyata dari hasil itu ada tanggung jawab moral nggak, dia perlu melakukan permintaan maaf atau apa? Perlu nggak menurut Abang? Jadi untuk Sandra Dewi ya mohon maaf, beliau adalah ibu yang baik. Namun kalau ada proses terkait korupsi suaminya, tentu dia legowo. Dugaan boleh kepada beliau, dugaan tindak pidana pencucian uang. Artinya untuk menyampaikan aku rasa sih nggak perlu lah, ya kan? Karena kan suaminya. Kalaupun ada tindak pidana pencucian uang, silakan. Tapi ingat, yang saya sampaikan ya praduga kan boleh seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu Sandra Dewi menyampaikan evidensi, tidak perlu untuk mencari kebenaran. Biarkan proses hukum yang penting kooperatif, ya kan, menyampaikan seperti itu. Ya. Dari apa itu kerugian negara 231 triliun nih, korupsi yang begitu besar, apa hukuman yang pantas nih menurut Abang nih buat para pelaku korupsi ini, Bang? Hukuman, kalau menurut saya sebagai praktisi hukum ya saya, hukuman yang pantas itu dikesampingkan dulu hukuman itu. Kejaksaan udah lebih paham mengenai hukuman tersebut, karena kejaksaan akan membawa ini ke meja hijau.
aturannya sudah ada. Ya, pasalnya korupsi 2, ya pasal 2, 3, 11 contohnya begitu. Itu kan jelas 1 tahun minimal, 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itu dikesampingkan. Yang terpenting ingat, kejaksaan itu ini ingat, terus menelusuri harta-hartanya ya, terkait mengenai tindak pidana korupsi tersebut, kejahatan tersebut, kembalikan ke negara, itu yang penting. Kalau bikin hukuman, coba kita sama-sama ya para media, 20 tahun, potong sekian, sedangkan berapa triliun tadi? Aduh, kalau dihitung-hitung seperti itu, ditanya kepada mereka, dia lebih baik di penjara. Karena itu habiskan, dalam arti habiskan proses yang baik, cari hartanya, kembalikan ke negara, itu yang terpenting. Kalau hukuman sudah ada ranahnya, aturannya ada, ya kalau pasal itu sudah ada memang bisa, hukuman matinya nggak mungkin. Negara Indonesia aturan hukumnya ada, wadahnya ada, ya itu. Harapan sekali lagi, mohon untuk Kejaksaan Agung telusuri terkait kejahatan tersebut, kembalikan ke negara, itu aja.